Halo Kesatria Muda, tahukah kamu bahwa Fakultas Teknik kita telah melewati berbagai macam dinamika dalam rangkaian sejarah perjuangan panjang? Sebagai Kesatria Muda, kamu akan menjadi bagian dari perjalanan besar ini. Yuk kita ulik kembali bagaimana fakultas ini lahir dan tumbuh dari masa ke masa. Secara garis besar, terdapat 3 periode perkembangan Fakultas Teknik UGM. Pertama, periode perjuangan. Periode ini berlangsung dari 1942 hingga 1966 yang bertepatan dengan era revolusi di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lahirlah Sekolah Tinggi Teknik atau STT Bandung sebagai hasil pengambil alihan Kogyo Daigaku pada masa pendudukan Jepang oleh pemerintah Indonesia. STT Bandung terdiri dari 3 bagian, yakni bagian sipil, bagian kimia, dan bagian mesin listrik. Namun, langkah awal ini tidak berjalan mulus. November 1945 menjadi saksi bisu pecahnya pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang dibantu Tentara Sekutu. Hal ini mengharuskan STT Bandung pindah ke Yogyakarta pada Januari 1946. Kemudian, STT Bandung di Yogyakarta diresmikan pada tanggal 17 Februari 1946 dengan bagian disiplin ilmu yang sama sehingga menjadi perguruan tinggi pertama di Yogyakarta. Tanggal tersebut akhirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Tinggi Teknik atau HPPT. Pada bulan yang sama, dibentuk Balai Perguruan Tinggi atau BPT Swasta Gajah Mada. Kegiatan perkuliahan di masa itu memanfaatkan gedung olahraga Sekolah Menengah Tinggi atau SMT di daerah Kota Baru, yang kini menjadi SMAN 3 Yogyakarta, yang dilaksanakan pada sore hari. Coba bayangkan betapa tingginya semangat juang mahasiswa di kala itu. Siang bergerilya, sore berkuliah, malam berjuang untuk merdeka. Oleh karena itu, semangat kalian harus tetap dijaga ya. Tidak berselang lama, STT Bandung di Jogja diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik Yogyakarta, sehingga gedung kuliah dipindahkan dari Kota Baru ke Kampus Jetis, Yogyakarta. Singkat cerita, kedaulatan kembali ke tangan Republik Indonesia, sehingga STT Yogyakarta dilebur dengan STT Kedokteran, yang sebelumnya bertempat di Jakarta yang dipindah ke Klaten. Dan BPT Swasta Gajah Mada pada 19 Desember 1949 dan diperingati sebagai hari kelahiran Universitas Gajah Mada. Di sana, STT Yogyakarta akhirnya berstatus sebagai Fakultas Teknik di Universitas Gajah Mada. Akan tetapi, sukacita tak bertahan lama. Kurangnya staf pengajar dan mahasiswa mengharuskan bagian mesin listrik ditutup pada tahun 1950. Laksana oasis di tengah Sahara, University of California Los Angeles atau UCLA hadir untuk memberikan bantuan tenaga pengajar, peralatan, buku-buku, dan beasiswa untuk staf pengajar, sehingga Fakultas Teknik dapat mengembangkan bagian baru pada tahun 1959, yakni bagian teknik mesin dan bagian teknik geodesi geologi yang selanjutnya dipisah menjadi 2 pada tahun 1962. Pada tahun itu pula berdiri bagian teknik arsitektur dan bagian teknik listrik pada tahun 1963. Nah, Kesatria Muda, lahirnya bagian baru tadi merupakan penanda berakhirnya periode pertama. Meskipun demikian, Fakultas Teknik tetap dapat mempertahankan eksistensinya dan memasuki periode sejarah yang kedua. Periode kedua, perkembangan dan pertumbuhan yang identik dengan terjalinnya kerjasama dengan pihak luar berlangsung pada tahun 1966 hingga 2000. Pada awal periode yang bersamaan dengan pemerintahan Orde Baru, Fakultas Teknik memasuki masa sulitnya karena keterbatasan dana. Kesulitan itu menginisiasi diadakannya reuni yang melahirkan Katgama atau Keluarga Alumni Teknik Universitas Gajah Mada sebagai pemberi harapan melalui sumbangan tenaga dan pikiran dalam upaya pembinaan dan pengembangan Fakultas Teknik. Harapan baru juga datang lewat penandatanganan kerjasama antara UGM dengan Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN pada 5 Desember 1974. Hal tersebut melahirkan bagian teknik nuklir pada 30 Agustus 1977. Bahkan, sejak tahun 1980, bantuan dari Program Pendidikan 9 Bank Dunia memberikan perubahan yang signifikan, berupa pengiriman tenaga pengajar ke luar negeri,
kedatangan dosen tamu, serta perencanaan pembangunan ruang kuliah dan ruang laboratorium. Kemudian, istilah bagian tidak lagi digunakan dan diganti menjadi jurusan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1983, jurusan teknik listrik berganti nama menjadi jurusan teknik elektro. Pada tahun 1996, akhirnya ke-8 jurusan yang ada di Fakultas Teknik menempati kompleks barunya di Jalan Grafika 2, kampus UGM Yogyakarta hingga saat ini. 2 tahun setelahnya dibuka program studi teknik industri di bawah jurusan teknik mesin dan program studi teknik fisika di bawah jurusan teknik nuklir. Kesatria Muda, disinilah periode kedua berakhir, ditandai dengan mulai dibangunnya tugu teknik yang gagah itu. Kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Untuk itu, ikuti terus penjelasan Nala ya. Periode ketiga ini merupakan periode peningkatan mutu dan rekognisi internasional karena fakultas kita sudah stabil dalam pengelolaan, baik skala nasional maupun internasional. Pada periode ini, nama jurusan teknik nuklir diganti menjadi jurusan teknik fisika pada tahun 2001. 2 tahun berselang, lahirlah program studi perencanaan wilayah dan kota di bawah jurusan arsitektur dan perencanaan. Tidak hanya itu, jurusan teknik mesin berubah nama menjadi jurusan teknik mesin dan industri atau JTMI pada tahun 2007. Kemudian program studi teknologi informasi dibentuk di bawah jurusan teknik elektro. Pada akhirnya, tahun 2015 menjadi waktu lahirnya istilah departemen yang menggantikan istilah jurusan. Nah, Kesatria Muda, sejak saat itu fakultas kita memiliki 8 departemen hingga sekarang, yakni pertama, Departemen Teknik Geologi atau DTGL. Kedua, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan atau DTSL. Ketiga, Departemen Teknik Mesin dan Industri atau DTMI. Keempat, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi atau DTT. Kelima, Departemen Teknik Kimia atau DTK. Keenam, Departemen Teknik Geodesi atau DTGD. Ketujuh, Departemen Arsitektur dan Perencanaan atau DTAP. Yang terakhir, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika atau DTNTF. Tidak berhenti sampai sana, fakultas kita kembali melebarkan sayapnya dengan membuka program studi teknik biomedis pada tahun 2018 di bawah DTT. Program studi teknik infrastruktur lingkungan pada tahun 2022 di bawah DTSL, dan program studi teknik sumber daya air setahun setelahnya juga di bawah DTSL. Pada tahun ini pula, fakultas kita membuka program IUP untuk prodi teknik kimia, teknik geodesi, dan perencanaan wilayah dan kota. Pada 2024 kemarin, dibuka juga program IUP untuk prodi teknik biomedis, teknik biologi, teknik industri, teknik sipil, dan teknologi informasi. Bahkan pada tahun ini program IUP juga dibuka untuk prodi teknik mesin. Nah, Kesatria Muda, dengan demikian fakultas kita tercinta saat ini memiliki 8 departemen dengan 15 program studi di bawahnya. Lengkap sekali bukan? Kesatria Muda juga perlu tahu bahwa Fakultas Teknik UGM mempunyai visi dan misi nih. Visi, Fakultas Teknik UGM menjadi lembaga pendidikan tinggi teknik berjejaring nasional dan global untuk menguatkan kemandirian dan kedaulatan bangsa pada bidang iptek, pelambatan entropi dunia, dan peradaban baru. Dalam rangka mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi pemimpin bangsa. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan menghasilkan iptek yang berdampak pada kepentingan bangsa, kemanusiaan, peradaban, dan pelambatan entropi dunia. 3. Mengembangkan jejaring kerjasama multidisiplin dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan tridharma perguruan tinggi. 4. Meningkatkan tata kelola organisasi secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan manusia dalam konteks Society 5.0.
Nah, kesatria muda, itu tadi paparan sejarah panjang fakultas kita tercinta yang penuh lika-liku dan rintangan, tetapi tidak menyurutkan fakultas ini dalam mengepakkan sayapnya. Ayo mulai derap langkahmu sebagai pejuang tangguh di Fakultas Teknik. Temukan inspirasimu dan bersiaplah untuk mengukir sejarahmu di Fakultas Teknik UGM.